Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 52. Cerita dimulai setelah melihat istrinya yang sangat terkejut. Sorin berkata, "Sebenarnya aku sangat menyesal karena aku tidak datang lebih awal kepadanya." Solha berkata, "Jika orang yang ingin kau temui adalah ayahmu, maka hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah. Tetapi bukankah kau sudah tahu bagaimana ayahku?" Sorin kembali berkata, "Aku tahu kalau dia sama sekali tidak akan menyambutku, namun aku sangat yakin kalau dia menunggumu." Ketika mendengar Solha yang mengatakan kalau dia mungkin saja akan berada di dalam situasi yang sangat berbahaya dengan tatapan mata yang datar, Sorin kembali berkata, "Aku tahu kalau ini sangatlah berbahaya, akan tetapi aku harus melakukannya karena aku masih memikirkan masa depan anak kita. Jika kita tetap saja membiarkan situasinya seperti ini, apakah kau sama sekali tidak khawatir kalau Jeok akan berselisih dengan kakeknya?" Setelah menarik nafas panjangnya, Solha pun mengatakan kalau dia akan ikut bersama mereka untuk menuju kuil utama kultus demonik. Di saat itu, Solha begitu khawatir kalau mereka akan disambut oleh ayahnya dengan kekerasan. Cerita berpindah, terdengar orang-orang mulai membicarakan sebuah rumor tentang pengumuman yang diedarkan oleh aliansi ortodok. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Aku tahu kalau ini adalah kabar yang sangat bagus karena mereka sudah membersihkan nama baik sang pemimpin sekte pedang kebenaran. Tetapi aku sangat berharap kalau mereka akan mengungkap sebuah kebenaran tentang kematian sang pemimpin aliansi Langit Utara." Di tempat yang berbeda, mereka berkata, "Yang aku dengar, putra tertua yang berasal dari pihak ortodok sama sekali tidak bisa menerimanya. Oleh sebab itu, mereka mengatakan kalau dia turun tangan untuk membunuh Im Cheon secara langsung." Tepat di hadapannya, orang itu berkata, "Saat ini ada begitu banyak rumor-rumor yang beredar di masyarakat. Yang aku dengar kalau orang yang membunuhnya adalah seorang asasin yang dikirim oleh aliansi surga selatan. Bahkan mereka juga mengatakan kalau yang membunuhnya adalah sang pemenang turnamen Heavenly Dragon dan juga para pelayan yang bekerja di dalam kastil mereka. Jika kita melihat kertas itu, maka kita akan membaca sebuah tulisan tentang seseorang yang memiliki sebuah dendam kepada Im Cheon. Jadi untuk saat ini kita sama sekali tidak bisa menyimpulkan siapa sebenarnya yang membunuhnya. Tetapi aku bertanya-tanya apakah ini akan menjadi keruntuhan bagi keluarga aliansi Langit Utara. Tetapi jika saja dia masih hidup, maka bisa dipastikan kalau dia akan dianggap sebagai seorang pahlawan bagi Jianghu ini. Tetapi setelah kematiannya, aku sama sekali tidak bisa memahami entah apa yang akan terjadi." Namun tanpa mereka sadari, terlihat seekor burung telah melayang di udara sambil membawa sebuah pesan yang dikirimkan kepada Im Hagi. Cerita berpindah pada aula utama klan Bekon. Setelah menerima surat itu dan juga membacanya, terlihat Im Hagi langsung berdiri menghadap ke jendela. Namun Im Hagi begitu marah ketika mengetahui isi dari surat itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Im Hagi berkata, "Dasar brengsek, bagaimana bisa kakekku telah mati begitu saja?" Di tempat yang berbeda, terlihat sang pemimpin aliansi surga selatan langsung mengumpulkan orang-orangnya. Lalu terdengar salah satu dari mereka berkata, "Saat ini yang kita dengar, Chono dan juga Danwol sama sekali tidak diketahui tentang keberadaannya. Jadi aku berpikir kalau ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus untuk menyingkirkan semua orang yang bergabung bersama mereka." Mendengar perkataan mereka, Im Yung berkata, "Untuk saat ini kita sama sekali tidak tahu kekuatan macam apa yang terlibat di dalam insiden itu. Jadi untuk saat ini kita akan memanggil semua pasukan elit Harimau Putih untuk datang ke hadapanku." Cerita kembali berpindah pada penjara bawah tanah yang dimiliki oleh asosiasi Flying Swallowtail. Di saat itu, sang pemimpin asosiasi telah menyiksa seseorang dengan begitu sadis sehingga suara teriakannya telah bergema di dalam penjara itu. Namun ia pun langsung menghentikan siksaannya setelah mendapatkan sebuah kabar tentang kematian sang pemimpin aliansi Langit Utara. Tepat di belakangnya, salah satu dari penjaganya berkata,
"Wahai sang pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Karena dia sebentar lagi akan mati." Mendengar itu, dengan santainya ia mengatakan kalau dia harus melanjutkan penyiksaan terhadap orang itu. Lalu sambil tertawa ia kembali berkata, "Meskipun hal ini sangatlah membosankan, akan tetapi aku baru saja mendapatkan sebuah kabar yang sangat menarik. Jadi kita akan pergi sekarang juga menuju ke arah Wuhan." Cerita kembali berpindah. Ketika hari sudah sore, Neng Lisang berkata, "Yang aku dengar, para wanita yang membunuh Im Cheon telah dibawa tuan muda ke tempat ini karena dia akan melindungi mereka semua. Yang aku perhatikan, kalau tuan muda begitu mirip dengan ayahnya karena dia sangat menghargai orang-orang yang sangat lemah. Akan tetapi Yang Wah sama sekali tidak menghiraukan perkataannya karena ia telah merasakan sesuatu yang sangat mengganggunya." Lalu dengan tatapan mata yang datar, Yang Wah berkata, "Entah mengapa firasatku mengatakan tidak lama lagi Jiang Hu ini akan berada di dalam kekacauan yang sangat mengerikan." Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, terdengar orang-orang telah bersorak bersama-sama setelah menyaksikan sebuah pertunjukan yang diadakan di alun-alun kota. Di saat itu, mereka telah mengadakan sebuah pertunjukan tentang seseorang yang telah berhasil mengalahkan sang pemimpin aliansi Langit Utara. Mereka melakukannya dengan sebaik mungkin karena ada begitu banyak orang-orang yang sangat penasaran tentang seseorang yang sangat berani melawan sang pemimpin aliansi Langit Utara. Sambil menusukkan bilah pedangnya untuk mengakhiri pertarungan itu, sang pahlawan berkata, "Seorang penjahat sepertimu memang sangat pantas untuk mati karena kau adalah seseorang yang telah memfitnah sang pemimpin keluarga pedang kebenaran." Seketika itu juga semua orang yang ada di sana langsung bersorak bersama-sama karena mereka begitu puas dengan kematian yang dialami oleh Im Cheon. Dan di antara kerumunan banyak orang, terlihat Charyeon sama sekali tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Lalu ia bergumam, apakah ada seseorang yang dengan sengaja meminta kepada mereka untuk melakukan pementasan ini? Tetapi dengan adanya pementasan ini, maka kebenaran tentang ayahku akan menyebar dengan sangat cepat. Namun Charyeon sangatlah terkejut ketika menyadari kalau Jiok telah berdiri tepat di belakangnya. Kemudian Jiok berkata, "Apakah aktingku sudah lebih baik daripada yang sebelumnya? Tetapi kau tidak perlu merasa khawatir karena aku sudah menempatkan para penjaga agar mereka tetap aman dari orang-orang yang telah dikirim oleh klan Baekhyun." Kemudian Jiok bertanya kepada Charyeon bagaimana kabarnya anak kecil yang mereka selamatkan dari pembantaian. Charyeon berkata, "Saat ini dia tidak lagi bergantung kepadaku karena dia begitu dekat dengan Suryun. Bahkan ayahku mengatakan kalau dia akan mengajarkan anak itu bela diri agar ia bisa melindungi dirinya sendiri." Mendengar itu, terlihat Jiok langsung tersenyum karena ia begitu bangga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tepat di sampingnya, Charyeon bergumam, "Yang aku perhatikan, meskipun sikapnya dan juga ekspresinya tetaplah sama, akan tetapi ketika tangannya telah dinodai dengan darah, maka yang aku rasakan kalau suasana di hatinya telah berubah begitu drastis. Namun aku begitu bingung entah mengapa aku bisa merasakannya. Apakah mungkin karena aku terlalu sering bersamanya, sehingga tanpa kusadari kalau aku saat ini bisa merasakannya." Terlihat Jiok langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar Charyeon yang memanggilnya. Sambil melambaikan tangannya, Charyeon berkata, "Apabila kau menuliskan harapanmu kepada lampion ini, maka sang dewa akan mengabulkan harapan itu. Jadi kemarilah sekarang juga." Mendengar itu, tanpa pikir panjang, Jiok pun langsung berjalan menghampirinya untuk membeli lampion itu. Setelah membeli lampion itu, Charyeon langsung meminta kepada Jiok untuk menuliskan sebuah permintaan yang benar-benar ia harapkan selama ini. Kemudian mereka berdua langsung menerbangkan lampion itu ke udara secara bersamaan. Lalu Charyeon bertanya kepada Jiok apa sebenarnya yang ia tuliskan di dalam lampion itu. Sambil tertawa, Jiok berkata, "Kalau aku memberitahumu, maka hal itu sama sekali tidak akan menyenangkan. Lagi pula kau tidak perlu memberitahuku apa yang kau tuliskan di dalam sana." Namun Charyeon begitu bingung ketika mendengar Jiok yang mengucapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Jiok berkata, "Charyeon, aku dengan tulus mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu karena dirimu sudah memikirkanku sampai sejauh ini." Sontak Charyeon sangatlah terkejut. Ia berkata, "Apakah mungkin kau bisa melihatnya meskipun balon itu sudah terbang di udara?" Benar saja, di saat itu Charyeon telah menuliskan sebuah harapan kalau dia akan membantu Jiok untuk menaklukkan Jiang Hu itu. Sambil memandang ke arah langit, Jiok kembali berkata, "Aku berharap semoga saja semua itu akan menjadi kenyataan dan kita bisa menaklukkan Jiang Hu ini secara bersama-sama." Seketika itu juga Charyeon langsung tersenyum karena itu adalah sebuah harapan yang benar-benar ia inginkan.
Terlihat Jiok langsung terdiam ketika melihat Charyeon yang menunjukkan kecantikannya di malam itu, sehingga membuatnya begitu sulit untuk melepaskan pandangannya. Lalu Jiok berencana untuk menggandeng tangan Charyeon karena ia menyadari kalau ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menggenggamnya. Namun tiba-tiba saja Jiok menyadari kalau ada sesuatu yang sangat berbahaya telah datang menuju ke arah mereka. Dengan sangat cepat, Jiok langsung mengangkat salah satu dari tangannya untuk menghalau serangan itu. Namun mereka berdua begitu heran ketika menyadari kalau itu adalah sebuah serangan yang terbuat dari air. Kemudian Jiok pun melemparkan pandangannya ke arah lain untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang menyerang mereka. Namun di saat yang bersamaan orang itu langsung menghilang di dalam kegelapan. Lalu Jiok berkata, "Charyeon, bukankah kau mengatakan kalau dirimu akan mencari obat-obatan? Jadi pergilah sekarang juga karena aku akan mengurus bajingan itu." Setelah mengatakan itu tanpa pikir panjang, Jiok langsung berlari dengan sangat cepat untuk mengejar orang itu di dalam kegelapan. Akan tetapi Jiok sangat terkejut ketika menyadari beberapa bilah pedang telah berada di hadapannya. Dengan sangat cepat ia pun langsung memutar pergerakannya ke arah belakang untuk menghindari serangan dadakan itu. Di saat itu Jiok menyadari kalau mereka adalah para seniman bela diri level tinggi karena ia sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Tetapi meskipun ia telah diserang secara bersamaan, namun hal itu sama sekali tidak membuatnya merasa takut ataupun melarikan diri. Kemudian Jiok langsung menebaskan bilah pedangnya untuk membunuh mereka semua. Akan tetapi Jiok langsung terdiam ketika serangannya telah ditahan oleh percikan air. Di saat itu Jiok begitu yakin kalau dia telah berhasil mengincar titik vital mereka. Namun entah mengapa kalau mereka masih selamat yang seakan-akan ada seseorang yang melindungi mereka semua. Kemudian mereka semua langsung menghentikan serangan mereka dan berdiri tepat di atas sebuah lampion yang menandakan kalau mereka telah menyambut kedatangan seseorang. Dan di saat yang bersamaan, terlihat seorang pria berjubah merah langsung berjalan menuju ke arah Jiok dengan begitu santai dan juga berwibawa. Melihat kedatangannya dengan tatapan mata yang tajam, Jiok berkata, "Yang aku rasakan kalau ini adalah energi yang begitu asing. Tetapi apa sebenarnya yang kau inginkan sampai-sampai kau memanggilku ke tempat ini?" Namun orang itu tidak langsung menjawabnya karena yang ia lakukan hanyalah memainkan percikan air yang berada di tangannya. Kemudian dengan tatapan mata yang datar orang itu berkata, "Aku datang ke tempat ini bisa dikatakan kalau aku hanya penasaran bagaimana kemampuanmu yang sebenarnya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.